Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang mengikuti program KMMI Merdeka Belajar dengan mata kuliah Material Science for Industry. Saya Dery Ilmi Setiawan dari program studi biologi dan juga rekan Saya Dea Cintia Monica dari program studi biologi juga. Nah, jadi di video ini kita akan membuat analisis mineral satu fasa dimulai dari perhitungan faktor struktural, kemudian kita buktikan sekaligus sistematik absensisnya, kemudian kita lanjutkan mengenai analisis data yaitu refinement menggunakan software MAUT. Nah, untuk itu yuk kita simak video berikut ini. Pada proyek kali ini, mineral yang kami gunakan adalah SNO2 atau bisa juga disebut dengan cassiterite atau cassiterite dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum menapak jauh, hal awal yang akan disampaikan ialah mengenai pengenalan umum dari cassiterite. Cassiterite atau tin oksida merupakan mineral primer penghasil timah dan senyawa kimia timah yang biasanya berwarna hitam atau merah kecoklatan. Cassiterite ini adalah biji timah yang paling penting dan biasanya ditemukan di lapisan yang terkait erat dengan granit. Nama cassiterite ini berasal dari bahasa Yunani yaitu cassiteros yang artinya timah. Cassiterite memiliki bentuk tetragonal dengan space group P42MnM dan memiliki struktur atom timah di sudut dan pusat sel satuan. Pada cassiterite ini, atom oksigen berada dalam bidang basal yang sama dengan atom timah. Dengan demikian, setiap atom timah dikelilingi oleh 6 atom oksigen di sudut-sudut yang hampir seperti regular oktahedron. Kristal cassiterite biasanya ada dalam bentuk prisma pendek. Kemudian informasi lain mengenai cassiterite ini dapat dilihat melalui website Crystallography Open Database, melalui review pada website tersebut, serta dengan mengunduh CIF yang ada. Melalui CIF inilah kita dapat melihat berbagai informasi, seperti cassiterite memiliki simetri tetragonal yang bisa terlihat pada gambar. Dinyatakan juga bahwa cassiterite ini memiliki nomor space group 136. Melalui nomor space group inilah, nantinya kita bisa mengetahui koordinat X, Y, Z, multiplicity hingga reflection condition-nya melalui website Bilbao Crystallography Server. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan F. Untuk melakukan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Berikut akan dijelaskan hal yang perlu disiapkan tersebut. Untuk menghitung faktor struktural, kita memerlukan posisi koordinat atom X, Y, Z, serta nilai HKL. Kedua hal tersebut dapat kita lihat melalui CIF yang ada pada Crystallography Open Database serta data yang ada pada web Bilbao Crystallography Server pada menu weak pos untuk melihat weak off position dan HKL Con untuk melihat reflection condition. Nah, pertama kita membutuhkan CIF. Untuk mencari CIF ini, kita perlu membuka web COD atau Crystallography Open Database, lalu klik search dan ketik mineral yang akan kita lakukan analisis. Dan di sini kita menggunakan cassiterite. Setelah itu, klik send lalu cari yang mempunyai mineral SNO2. Lalu klik CIF, maka file CIF tersebut akan terunduh secara otomatis dan tersimpan pada laptop. Setelah itu, kita buka file CIF yang sudah kita download tersebut, lalu scroll ke bawah. Maka dari situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti atom set label, kemudian ada symmetry multiplicity, Wyckoff symbol, dan juga tentunya koordinat dari X, Y, Z. Dari situ dapat kita lihat bahwa untuk atom Sn memiliki simetri multiplicity 2 dan Wyckoff symbol A dan memiliki koordinat X, Y, Z sebesar 0, 0, 0. Dan untuk atom O memiliki simetri multiplicity 4 dan Wyckoff symbol F dan memiliki koordinat X, Y, Z sebesar 0,3, 0,3 dan juga 0. Nah, dari sini kemudian kita memerlukan langkah selanjutnya yaitu dengan membuka web Bilbao Crystallography. Jadi kita open Bilbao Crystallography servernya. Kemudian kita buka space group. Nah, jadi space group yang tadi itu sudah kita lihat di shift-nya adalah ada pada nomor 136. Nah, jadi kita buka weak post-nya dulu. Kita masukkan space group number-nya adalah 136, kemudian standard atau default setting, kita search, kemudian kita jumpai di sini. Jadi di sini sudah sesuai ya.
space groupnya adalah P42MNM dengan nomor 136. Jadi kita lihat tadi ada pada 2A dan juga 4F. Jadi multiplicity 2 dan 4, kemudian weak of letternya A dan F. Jadi dapat kita lihat yang tercantum di sana adalah pada 2A-nya adalah ini 0,0,0. Nah, ternyata ada tambahan di sini. Nah, jadi memang di chip itu biasanya tercantum hanya struktur umumnya saja, koordinat umumnya saja. Ketika kita cek di Bilbo crystallography ini akan ada tambahan seperti ini. Nanti jadi kita akan masukkan ini juga. Jadi 2A-nya ada 2 koordinat atom. Kemudian di 4F-nya ini seperti tadi, jadi angka dan angka 0. Jadi XX 0 sudah sesuai. Kemudian sisanya ini akan kita masukkan juga ke dalam rumus untuk mencari F. Dan juga pembuktian nanti F-nya adalah sama dengan 0. Itu adalah kondisi di mana systematic absences. Jadi ini ada inversion nanti, tapi kita akan menggunakan persamaan satu saja. Kita akan masukkan ke 4 koordinat ini. Jadi untuk sebelum kita masuk ke rumusnya, ada yang kita harus lihat juga selain ini. Selain weak force, kita juga harus lihat reflection conditions-nya. Jadi reflection condition ini adalah keadaan di mana F ini tidak sama dengan 0. Jadi kita open space group lagi, kemudian HKL con ini kita buka, kemudian kita masukkan space group number-nya yaitu 136, kemudian show, akan kita jumpai seperti ini. Jadi sudah sesuai ya, P42MNM, kemudian nomornya space group-nya adalah 136. Nah, jadi di sini ada reflection condition, di general ini ada sebagai berikut. Nah, jadi ketika misalkan 00L, ketika nilai HKL-nya adalah 0, kemudian 0 dan juga L, di mana L ini adalah angka genap, 2 ini itu adalah angka genap, maka F-nya adalah tidak sama dengan 0 atau disebut dengan reflection condition. Begitu juga dengan yang lainnya, ketika H-nya itu adalah angka, di mana H ini adalah genap, kemudian KL-nya adalah 0, maka dia akan F-nya tidak sama dengan 0. Kemudian jika kita lihat di sini 2A dan 4F, kita akan berfokus pada 2A dan 4F karena di chip tercantumnya demikian. Jadi ini 00, reflection condition-nya akan terjadi ketika H plus K plus L adalah genap. Sedangkan 4F-nya no extra conditions, jadi bisa mengikuti di general saja sudah cukup. Jadi yang kita cari adalah systematic absences, di mana F-nya adalah sama dengan 0, bukannya reflection conditions, di mana F-nya bukanlah sama dengan 0. Jadi yang kita lakukan adalah mengambil patokan di sini, tetapi kita kebalikannya. Jadi ketika reflection condition ini adalah dia L-nya adalah genap, jadi ketika kita menggunakan patokan ini untuk pembuktian systematic absences, kita gunakan di mana L-nya ini adalah ganjil. Jadi 00 L-nya ini adalah angka ganjil, maka akan terbentuk suatu kondisi yang disebut dengan systematic absences, yaitu F sama dengan 0. Jadi kita nanti akan masukkan kondisi ini ke dalam persamaan untuk mencari faktor struktur juga. Kemudian dimasukkan juga tadi koordinat tadi, sehingga nanti diharapkannya akan menghasilkan F sama dengan 0, di mana L-nya ini adalah ganjil. Nanti kita pakai 0,0,1, dan juga kita akan cocokkan dengan ini nanti apakah H plus K plus L sama dengan ganjil, sehingga F-nya adalah sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan tersebut untuk menghitung F, kita bisa melakukan perhitungan faktor struktural sekaligus melakukan pembuktian systematic absences, di mana nantinya hasil perhitungan faktor strukturalnya bernilai 0. Dalam melakukan perhitungan ini, kita akan menggunakan persamaan F sama dengan E pangkat 2 PI kali H X plus K kali Y plus L kali Z.
di mana nilai Hx plus Ky plus Lz ini ada dalam pangkat eksponensial. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan faktor struktural dengan memasukkan koordinat atom 2A dan 4F, serta berdasarkan reflection condition pada Bilbao server. Pada perhitungan ini, kita akan menguji pada nilai HKL. Di sini nilai L-nya harus ganjil karena kita akan mencari faktor struktural yang nilainya 0, maka kita coba menggunakan non 0L dengan memasukkan angka 1 pada L. Dan untuk nilai X, Y, Z sesuai dengan yang ada pada weak composition, yaitu pada 2A terdapat koordinat 1, ada koordinat 0, 0, 0, dan koordinat 2-nya terdapat setengah, setengah, setengah. Lalu kita masukkan pada rumus yang ada sehingga didapatkan hasil seperti pada video. Pada perhitungan koordinat 1, setelah dimasukkan pada rumus perhitungan nilai Hx plus Ky plus Lz adalah 0. Kemudian nilai dari E pangkat Pi adalah min 1, maka hasilnya min 1. Berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi untuk koordinat 1 ini hasilnya adalah 1. Kemudian pada koordinat kedua dilakukan hal yang sama, namun untuk nilai Hx plus Ky plus Lz berbeda karena koordinatnya menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu setengah. Jadi sisa E pangkat 2 Pi kali setengah, di mana angka 2-nya bisa kita coret sehingga menyisakan E pangkat Pi, di mana nilai E pangkat Pi ini hasilnya min 1. Setelah itu hasil dari kedua koordinat ini, dari koordinat 2A ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 1 min 1 yang hasilnya adalah 0. Kemudian perhitungan F juga kita lakukan pada multiplicity 4F dengan pengujian nilai yang sama, HKL yang sama, yaitu 00L dengan memasukkan angka 1 pada L. Pada 4F ini terdapat 4 suku koordinat, maka perhitungan juga dilakukan pada keempat koordinat tersebut. Sama seperti sebelumnya, masih menggunakan rumus yang sama. Pada koordinat pertama pada 4F ini memiliki koordinat xx0, maka kita masukkan pada rumus E pangkat 2 Pi kali 0 hasilnya 1. Kemudian pada koordinat kedua memiliki koordinat min x0, kita masukkan juga pada rumus menyisakan E pangkat 2 Pi kali 0 yang dimana hasilnya 1. Karena berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian pada koordinat 3 memiliki koordinat min x plus setengah, x plus setengah, dan setengah. Ketika dimasukkan ke rumus, nantinya akan menyisakan E pangkat 2 Pi kali setengah. Lalu angka 2 bisa dicoret sehingga menyisakan E pangkat Pi yang hasilnya adalah min 1. Dan yang terakhir pada koordinat keempat memiliki titik koordinat x plus setengah, min x setengah, dan juga setengah. Sama seperti koordinat 3 menyisakan E pangkat Pi sehingga hasilnya min 1. Lalu dari masing-masing perhitungan koordinat yang ada pada 4F didapat dan dijumlahkan mendapatkan hasil 0 seperti ada pada video. Jadi kesimpulannya, sistematika absensis memang terjadi ketika L nilainya ganjil dan ketika HKL dijumlahkan, yaitu nilai 0 plus 0 plus 1 hasilnya 1 atau ganjil. Ini sesuai dengan kebalikan dari reflection condition. Dalam melakukan analisis maut, kita juga perlu melakukan beberapa persiapan. Pertama, tentunya kalian memerlukan software maut yang bisa diunduh melalui Maut Radiograph Prema yang webnya sudah kami letakkan di deskripsi YouTube. Setelah itu, kita juga membutuhkan data chief yang sudah kita download tadi. Dan yang terakhir, kita membutuhkan data powder diffraction. Nah, untuk data ini kita perlu unduh melalui web ruuf.info. Nah, caranya kita buka web tersebut, lalu search nama mineral yang akan kita pakai. Lalu kita scroll ke bawah pada bagian powder diffraction. Lalu kita unduh file yang ada tersebut. Baik, kali ini kita akan melakukan, jadi kita buka softwarenya terlebih dahulu. Ini menandakan mode-nya sedang dibuka. Setelah muncul seperti ini, kita akan memasukkan filenya satu persatu, dimulai dari data XRD-nya terlebih dahulu. Jadi kita drag and drop saja data ini, kemudian kita drop di kotak paling besar sebelah sini.
kita drop, kemudian kita klik faces, kemudian kita drag data sheet-nya, kemudian kita drop di bagian kotak ini. Kemudian kita klik ini, kasih titanium oxide, kemudian kita choose, dia akan ada di sebelah situ. Kemudian kita akan klik ini, compute spectra, untuk melihat grafik perhitungannya, yaitu yang warna merah ini. Jadi ada dua grafik, yaitu grafik perhitungan dan juga grafik observasi, yaitu yang berwarna hitam. Jadi kita lihat ini masih sangat jauh, grafik perhitungannya masih sangat lebar dan sangat jauh dengan backgroundnya, yaitu grafik observasi yang hitam. Jadi sebenarnya refinement ini dapat dilakukan secara manual dan juga mengambil paket yang sudah ada, sudah disediakan di menu analisis, kemudian pada pilihan wizard itu sudah tersedia. Nah, jadi di analisis kemudian wizard ini sudah ada banyak sekali paket yang tersedia, bahkan pilihan paket yang biasa ini bisa dipilih. Nah, jadi banyak sekali yang bisa dipilih paketnya, akan tetapi kali ini kita akan pakai paket wizard dulu, kemudian kita akan lakukan refinement secara manual jika dirasa belum pas. Jadi kita akan lakukan refinement dengan paket terlebih dahulu. Kita ambil paket yang background and scale parameter untuk menyesuaikan grafik dengan backgroundnya. Jadi residualnya lebih sedikit, lebih dekat dengan background. Kita ulang. Jadi iterationnya ini kita rubah menjadi 21 agar mudah mencapai account regeneration nanti. Jadi dapat dilihat grafiknya sudah bergeser, kemudian dia sudah mulai mendekati background, sudah mulai mendekati grafik observasi, tetapi masih cukup lebar. Dapat dilihat masih cukup lebar grafik perhitungannya. Akan tetapi di sini perlu dicatat bahwa refinement itu dapat diterima apabila sudah ada kata conversion reach di sini, kemudian RWP-nya ini sebaiknya mendekati atau berada di bawah 20%. Tapi ini masih cukup besar dan kemudian sigmanya ini juga masih berada di atas 2. Jadi refinement ini kurang baik untuk dikatakan dapat diterima. Jadi kita lanjutkan analisisnya dengan wizard. Kita ambil paket yang quantitative analysis. Ini yang paling sederhana karena lebih banyak yang di fix daripada di refine. Seperti di sini ada tulisan fix, jadi lebih banyak yang di fix daripada yang di refine atau dirubah. Jadi kita klik go terlebih dahulu, kita refine dulu. Nah, di sini sudah selesai refinement-nya. Kita lihat conversion reach, kemudian RWP-nya sudah mulai turun dan situ sudah mulai turun juga. Kita lihat grafiknya sudah mulai sejalan dengan grafik observasi, sudah tidak terlalu lebar dibandingkan sebelumnya, akan tetapi di sini kurang lancip dan juga masih tergolong lebar grafik perhitungannya, jadi belum sejalan dengan grafik observasinya. Juga di sini masih banyak puncak yang belum tercover. Jadi puncaknya ini belum cukup lancip. Kita lanjutkan pada paket analisis pada wizard selanjutnya, yaitu dengan crystal structure analysis. Jadi ini lebih kompleks, jadi ada beberapa variabel yang di refine. Kemudian kita klik. Nah, jadi di sini sudah conversion reach, kemudian RWP-nya juga tidak terlalu signifikan turun, akan tetapi sudah conversion reach. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, di sini grafiknya masih cukup lebar, kemudian masih kurang lancip ya, jadi masih belum banyak puncak yang tercover dengan grafik perhitungan. Nah, jadi
ada beberapa faktor instrumen yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan lebar grafik lebih baik. Jadi di bagian sini, jadi ketika kita ingin melakukan refinement secara manual, kita akan menggunakan variabel di bagian sini. Jadi kita akan klik, misalkan ini fix, kita ingin refine, kita akan klik refine. Misalkan tadi menggunakan akan refine background misalkan. Jadi di sebelah sini misalkan background ini ingin di refine, kita klik di sini, kita akan refine backgroundnya seperti itu misalkan. Nah kemudian untuk mendeskripsikan grafik ini, karena grafik ini belum mencapai puncak, belum cukup tajam dan juga tergolong masih lebar, kita akan ke diffraction instrument, kemudian kita temui Caglioti PV. Nah, jadi Caglioti PV ini akan kita refine bertahap dari bagian sini kemudian ke bawah, kemudian dua yang di atas dan dua yang di bawah nantinya kita bertahap refine. Gunanya adalah untuk lebih mendeskripsikan bentuk grafik sehingga nantinya dihasilkan grafik perhitungan yang sejalan dengan grafik observasi. Jadi coba kita refine dulu di bagian sini, kita refine, kemudian kita refine, ini juga kita refine, 3 ini dulu. Nah kemudian tadi ketika kita mengambil paket wizard, kita tidak perlu mengklik icon ini. Icon ini adalah icon refine. Jadi kadang berbentuk palu, kadang berbentuk kotak berwarna ungu. Jadi ketika kita manual seperti ini, setelah kita klik refine, kita klik tombol refine ini, kemudian dia akan jalan refinement-nya. Kita tunggu. Jadi sudah mulai meningkat grafiknya, sudah mulai menajam. Beberapa puncak seperti yang di sini juga sudah mulai tercover. Jadi kita lihat di sini sudah convergent ridge, kemudian ini sudah juga LVP-nya sudah menurun menjadi 38%. Kita lihat grafiknya. Di sini sudah mulai melancip, kemudian sudah mulai tidak terlalu lebar. Nah, di sini sudah mulai terdefinisi puncaknya. Sebenarnya ini ada dua puncak, kemudian sudah terdefinisi dengan cukup baik. Kita lihat di bagian sini, ini juga sudah terdefinisi cukup baik ya. Jadi kita lanjutkan merefine dua di bagian atas seperti ini, kemudian kita klik refine lagi. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini ada convergent ridge, sudah convergent ridge, kemudian LVP-nya juga turun. Kita lihat grafiknya sudah lebih lanjut daripada sebelumnya. Di sini juga sudah mulai tercover puncak grafiknya, grafik observasi. Jadi di sini sebenarnya ada dua puncak sudah mulai terdefinisi, kemudian di bagian sini, nah di sini juga sudah mulai. Nah di bagian sini sudah pas, tidak terlalu lebar juga grafiknya, jadi sudah pas, sudah sesuai. Tapi masih ada beberapa puncak yang belum tercover, tapi sejauh ini sudah cukup baik, sudah ada perkembangan. Nah, seperti bagian sini sudah pas ya, sudah cukup terdefinisi, sudah cukup baik. Kemudian dua baik bawah terakhir kita refine. Sudah selesai, kita lihat hasil refinement-nya ternyata sudah convergent ridge, kemudian LVP-nya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi, tapi sudah mendekati 20%, kemudian sini juga sudah berada di bawah 2. Kemudian grafiknya kita lihat sudah lebih lancip daripada yang sebelumnya, juga tidak terlalu lebar.
daripada yang sebelumnya, beberapa puncak juga sudah mulai tercover. Seperti bagian sini, ini sudah tercover dengan cukup baik. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa hasil refinement ini sudah cukup baik, sudah cukup dikatakan dapat diterima. Karena sudah cover reach, kemudian sudah erupsinya sudah mendekati 20, kemudian sudah beberapa puncak sudah mulai tercover. Memang belum cukup baik, tapi sudah dapat dikatakan dapat diterima dan juga cukup mengcover beberapa puncak. Tapi tetap masih ada beberapa puncak yang belum tercover, seperti bagian ini. Nah, jadi ini belum tercover oleh grafik perhitungan. Adanya grafik observasi yang tidak tercover oleh grafik perhitungan diduga karena adanya kontaminasi baik pada X-ray beam ataupun adanya kontaminasi atau impuritas pada sampel. Jadi hal ini mungkin terjadi berdasarkan hal tersebut. Kemudian yang ini juga tidak tercover, jadi diduga ada impurity pada sampel atau pada X-ray beamnya. Nah, kemudian untuk gambar dari grafik ini dapat kita lihat dengan mengklik icon ini, kemudian kita klik, bisa kita besarkan, kemudian kita bisa lihat plottingnya. Misalkan ingin yang seperti ini, kita bisa rubah formatnya. Kemudian jika ingin lebih sederhana, kita pakai linear seperti yang tadi. Jadi kita bisa copy seperti ini, langsung misalkan kita paste menjadi seperti ini gambarnya, atau bisa kita tools di sini, kemudian kita export experimental data, kemudian kita save pada folder yang kita inginkan, kemudian kita buka dengan Excel dan kita dapat membuat plot sendiri seperti ini kurang lebih. Jadi jika ingin gambar yang lebih baik, bisa membuat plot sendiri berdasarkan data analisis yang didapat. Itu. Kemudian hasil analisis ini bisa kita copy pada bentuk dokumen teks yang kita inginkan untuk disimpan. Kemudian resultnya kita bisa lihat di bagian sini. Jadi di sini kita bisa lihat resultnya. Di sini ada banyak sekali, misalkan di bagian sini ada atom site list, a label, simbol quantity occupancy. Jadi di sini labelnya, kemudian simbolnya, quantity ada 2, kemudian occupancy 1, XYZ-nya 000, multiplicity-nya 2, seperti itu. Kemudian O-nya ada labelnya O, kemudian simbolnya 4, quantity simbolnya O ini, kemudian quantity occupancy-nya 4 dan 1, kemudian XYZ-nya 0,3, 0,3 dan 0, kemudian multiplicity-nya adalah 4. Kemudian ada atom fraction, labelnya SM, atom fraction sebagai berikut, kemudian HKL-nya seperti ini dengan multiplicity dan juga displacement. Nah, jadi jika kita lihat grafik ini, di bawahnya ada 2 tick marks. Jadi di masing-masing di bawah puncak ini terdapat tick marks di bagian sini. Jadi tick mark ini adalah milik K alpha 1 dan K alpha 2. Nah, jadi jika kita lihat di bagian sini, kita klik dataset, kemudian kita klik ini, kita ketik eyeball icon sebelah sana, kemudian kita klik edit.
Kita lihat X-ray tube-nya, kita lihat optionnya, ternyata CU ke alpha yang digunakan X-ray tube-nya. Jadi CU ini memiliki dua panjang gelombang yang berdekatan sehingga memiliki ke alpha 1 dan juga ke alpha 2. Kemudian sini menjadi setiap puncaknya itu memiliki tick marks. Jadi tujuan tick marks di bawah sini, di masing-masing bawah puncak ini bertujuan untuk mendefinisikan masing-masing puncaknya sehingga nanti ketika dilakukan refinement dapat terdefinisi dengan baik. Jadi berikut adalah hasil analisis data yang kami dapatkan dan kami masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel hasil analisis menggunakan software Maut yang berhasil kami dapatkan dari hasil analisis, kemudian kita klik tombol result. Nah, jadi di sini sudah ada atom fraction dari mineral kasiterit. Jadi di sini ada label atom Sn dan O yang memiliki persen AT masing-masing sudah terlihat pada tabel. Kemudian ada parameter crystallographic structure-nya. Di sini ada parameter kisi A, B, dan C, kemudian ada sudut alfa, beta, gamma, kemudian ada settingnya seperti apa, space group-nya apa, kemudian chemicalnya apa, kemudian occupancy dari masing-masing atom, multiplicity, dan juga koordinat XYZ-nya. Jadi di hasil analisis menggunakan software ini kita dapat mengetahui data bahwa parameter kisinya ini ABC-nya adalah 4,738, yang B-nya adalah 4,378, sedangkan C-nya adalah 3,186. Karena dia tetragonal, jadi sudut alfa beta gamanya adalah 90 derajat masing-masing. Kemudian settingnya adalah tetragonal dengan chemical SNO2, kemudian space group-nya adalah P42NNM. Kemudian atom Sn memiliki okupansi 1, begitu juga dengan O. Kemudian multiplicity atom Sn adalah 2, sedangkan O adalah 4. Dengan koordinat XYZ pada Sn adalah 0,00, sedangkan pada O adalah 0,33, 0,33, dan 0. Nah, jadi kemudian di tabel berikutnya ini ada indeks Miller atau HKL. Jadi di hasil analisis software menggunakan Maut ini didapatkan nilai HKL. Jika kita lihat pada baris pertama tabel ini bahwa ketika nilai HKL-nya adalah 1, 1, dan 0 dengan multiplicity 4 ini akan menghasilkan angka dispacing sebesar 3,350. Sedangkan kita lihat pada baris ke-8 ini misalkan ketika HKL-nya itu adalah 002 dengan multiplicity 2, maka nilai D-nya, D-spacing-nya adalah 1,593. Jadi nilai HKL indeks ini tidak semata-mata kita dapatkan hanya dari hasil analisis software saja. Ketika kita menghitung secara manual menggunakan rumus dengan melihat struktur tetragonalnya, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, kemudian pada hasil analisis yang kita dapat dari Maut ini, kita juga dapat menghasilkan grafik difraktografi, di mana grafik ini dapat kita rubah menjadi bentuk linear atau SQRT. Bisa dilihat pada video, terdapat sedikit perbedaan yang ada pada kedua grafik tersebut. Pada grafik yang berbentuk linear terlihat lebih sederhana, dan yang ada pada grafik SQRT terlihat lebih kompleks. Nah, grafik ini juga kita bisa lakukan plotting sendiri dengan bantuan Microsoft Excel. Seperti yang ada pada gambar, itu merupakan hasil plotting melalui Microsoft Excel. Untuk melakukan hal tersebut, lakukan dulu export data terlebih dahulu, kemudian masukkan pada Microsoft Excel, lalu kita lakukan plotting agar terbentuk grafik seperti yang kita inginkan. Hasil refinement data dari software Maut yang terletak pada box bagian kiri bisa kita lakukan copy paste pada Microsoft Word untuk kita menyimpan data hasil refinement tersebut. Pada data tersebut juga nantinya terdapat keterangan bahwa hasil refinement yang kita lakukan sudah dapat diterima. Nah, jadi menyambung dari tabel
hasil HKL tadi, hasil analisis softwarenya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa hasil analisis berupa HKL ini tidak semata-mata didapat dari software, tetapi bisa juga kita dapat dari hasil perhitungan. Di sini kita akan membuktikan bahwa apakah sama data yang dihasilkan dari software dengan hasil perhitungan menggunakan rumus. Jadi kita akan lihat nilai D spacingnya. Kita ubah dulu di sini. Jadi kita akan klik icon gambar ini. Kemudian kita klik plotting option. Kemudian kita rubah x-axisnya dari default menjadi D space. Kemudian kita done. Akan berbentuk seperti ini. Nah tadi pada tabel dijelaskan bahwa pada kita gunakan baris pertama sebagai contoh, dikatakan bahwa ketika HKL-nya 110, maka D spacing-nya akan bernilai 3,35. Nah, jadi ketika nilainya 3,35 ini, HKL-nya adalah 110. Ketika dihitung menggunakan rumus, nah jadi rumusnya adalah seperti ini. Perhitungan D spacing. Jadi ketika HKL-nya pada baris 1, maka rumusnya ini adalah 1 per D kuadrat sama dengan H kuadrat plus K kuadrat per A kuadrat ditambah L kuadrat per C kuadrat. Nah, ini untuk kasus struktur tetragonal. Kemudian kita masukkan angkanya tadi, H-nya adalah 1, K-nya 1, L-nya adalah 0, kemudian parameter kisi A-nya tadi adalah 4,74, kemudian C-nya adalah 3,12, kita kuadratkan, kemudian nanti akan mendapat hasil seperti ini dan ternyata hasilnya adalah sama. Jadi sama dengan data 3,35. Jadi ini sama dengan data di sebelah sini 3,35 juga. Kemudian jika kita lakukan pembuktian kembali menggunakan contoh pada baris ke-8 seperti ini. Nah, jadi pada baris ke-8 ini dia HKL-nya adalah 0,02 dengan multiplicity 2, kemudian D spacing-nya akan bernilai 1,593 atau 1,6 jika dibulatkan. Nah, jadi dengan rumus yang sama kita masukkan nilai HKL kemudian parameter kisinya A dan C, kemudian kita dapatkan hasil ternyata sama lagi. Nah, jadi 1,6 juga dapatnya berdasarkan hasil perhitungan sama dengan hasil analisis. Nah, jadi jika kita lihat pada grafik di sebelah sini hasil analisisnya juga bahwa tadi D spacing-nya ada pada kita gunakan contoh pada baris ke-1 dan 8 ada pada 3,35 dan 1,6. Kita lihat grafik mana yang ada pada D spacing 3,35. Nah, jadi di sebelah sini masih 3, kita reset. Kita lihat yang sebelah sini. Nah, jadi di bagian sini, nah ini adalah grafik yang berada pada D spacing 3,35. Inilah grafiknya dengan puncak yang demikian, kemudian yang berada pada D spacing 1,6 berada di sekitar sini. Nah, jadi ini dia grafiknya ya. Jadi dia ada di 1,59 atau 1,6. Dia memiliki dua puncak.
Jadi ini dia di sini. Nah, ini adalah puncak yang berada pada day spacing 1,6 atau 1,59. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan ini sama dengan hasil analisis menggunakan software. Jadi ketika menggunakan software itu tidak semata-mata analisisnya keluar hanya dengan mengandalkan software, tetapi software ini dibuat berdasarkan hasil perhitungan manual seperti ini. Nah, sekian pemaparan video dari kami. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.